pernikahan Reza dan Mirsa tetap bakalan sah dan terlaksana dengan sakral karena Reza dan Mirsa memutuskan untuk akad nikah mereka menggunakan adat Minang dan dilakukan secara private. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Cukup pelik ya guys ya, memang konflik yang mesti dihadapi oleh dua insan yang sedang memadu cinta ini, yaitu Mirsa dan Reza. Dimana rencana baik mereka untuk menikah ternyata ya memiliki kesulitan yang cukup luar biasa. Karena di sisinya Mirsa mempunyai seorang ayah yang ternyata arogan dan dulu pernah bertindak keji dan membuat hati seorang anak ya terluka gara-gara harus melihat ayahnya meninggal dunia gara-gara keegoisan Pak Pramana, yaitu Sarah. Yang nyatanya Sarah sampai sekarang, sampai dia juga sudah punya anak dan sudah menjalani hidup yang cukup keras gitu, harus terus-terusan tidak pernah melupakan gitu ya wajah dari Pak Pramana yang membuat ayahnya waktu itu meninggal dunia. Nah, di sini sebenarnya Pak Pramana pun harus bertanggung jawab ya guys ya. Walaupun memang kita tahu Pak Pramana sudah lupa dengan momen itu, tapi nyatanya di saat Pak Pramana sudah melupakan momen jahat dia itu, ternyata ada orang yang selalu mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu yang membuat trauma juga di kehidupan dia sampai sekarang ini, yaitu Sarah. Nah, harusnya menurut Mimin Pak Pramana di episode kemarin itu tidak secara sombong gitu mengatakan kalau dia tuh lupa gitu. Harusnya dia juga harus menunjukkan empati dia gitu kepada Sarah. Karena Mimin yakin kalau Pak Pramana memperlihatkan empati dia kepada Sarah, ya pastinya Sarah akan lembut nih guys. Mungkin Sarah pun juga tidak akan berusaha untuk menghancurkan rumah tangganya Radit dan Karina gitu ya. Cuma sekarang memang permasalahannya Pak Pramana pun juga membalas dengan arogan dan seolah kematian orang lain gara-gara keegoisan dia itu ya tidak ada gunanya. Tidak ada tidak terfikirkan lah untuk dia, apalagi sekarang ini. Dan dia menganggap kalau itu semua hanyalah mungkin saja kesalahan dia di masa lalu yang bagi dia mudah untuk dimaafkan. Tapi ternyata bagi Sarah itu tidak pernah bisa dimaafkan. Bahkan sekarang berdampak kepada pernikahannya Karina dan Radit yang sedang ingin dihancurkan sama Sarah. Dan sekarang Karina pun berpikir kalau ini semua itu cuma gara-gara Mirsa. Dia berasa kalau hubungan dia dengan Radit itu kacau ya gara-gara Mirsa. Padahal sebenarnya yang membuat kacau itu adalah Pak Pramananya sendiri. Dan Pak Pramana sekarang ya gak sadar gitu kalau apa yang sudah dia lakukan di masa lalu terhadap orang lain nyatanya malah berdampak negatif untuk rumah tangga kedua anaknya. Kita melihat kalau Karina dan Radit sekarang rumah tangganya benar-benar hancur berkeping-keping ya guys ya. Dan malah menyalahkan Mirsa nih si Karinanya. Karena dia berpikir gara-gara Mirsa semuanya jadi kacau. Kemudian di sisi lain Mirsa juga terancam rumah tangganya, atau baru mau membangun rumah tangga kembali ya dengan laki-laki yang dia cintai. Tapi nantinya juga bakalan dibikin kesulitan gitu untuk menikah gara-gara Pak Pramana bermasalah dengan Sarah, ya kan? Dimana si Mirsa pun juga tahu gitu kalau Sarah sekarang sedang berusaha untuk balas dendam kepada orang yang yang pernah membuat ayahnya meninggal dunia waktu itu. Berikut disusul sama ibunya yang juga meninggal dunia. Nah, jadinya kan Mirsa yang gak tahu apa-apa tentang masa lalu jadi ikut
menjadi korban nih sekarang. Di saat dia sudah mau menikah dengan laki-laki yang dia cintai, laki-laki yang mencintai dia juga, laki-laki yang bertanggung jawab juga untuk dia, tapi nyatanya malah berdampak negatif, malah membuat hubungan Reza dan Mirsa nantinya bakalan jadi sulit untuk bisa bahagia karena orang-orang di sekitaran mereka, orang-orang penting di kehidupan mereka malah bermusuhan satu sama lain. Ditambah lagi dengan si Seblak Cekeranti. Kita tahu ya guys ya, kalau si Seblak Cekeranti ini benar-benar sangat amat kurang ajar banget. Dia menjebak Reza. Kita tahu ya gimana Reza dijebak sama si Ranti ini. Dia membayar orang untuk membuat Reza pingsan, kemudian dia bawa Reza ke apartemen dia foto bersama Reza dengan mesranya di saat Reza dalam keadaan pingsan, dan membuat kesalahpahaman baru di antara Reza dan Mirsa. Bahkan yang paling parahnya lagi, dia mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut kepada semua tamu undangan di acara pernikahan Reza dan Mirsa. Dan itu membuat Mirsa agak kicep juga ya guys ya, walaupun memang Mirsa sangat amat tahu ini semua hanyalah kelicikan dari Ranti yang memang tidak menginginkan Reza dan Mirsa ini menikah. Tapi ya tetap aja ini kan akan mengganggu sekali ya guys ya ke persiapan pernikahan Reza dan Mirsa, mengganggu emosionalnya Mirsa dan Reza itu tuh benar-benar jadinya ya diuji banget gitu gara-gara si Seblak Cekeranti ini. Permasalahan mereka dengan Karina, dengan Sarah, dengan Pak Pramana aja nih belum beres gitu. Ini datang lagi permasalahan dari Seblak Ceker yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Dan sekarang Mirsa ya cukup kecewa juga dengan Reza yang kenapa nggak ngomong dari awal kalau dia itu dijebak sama Ranti. Jadinya kan Mirsa juga jadi bisa gitu untuk membalas omongannya Ranti ketika Ranti mengancam dia untuk menyebarkan foto-foto tersebut. Dan ya Reza ya cukup mengecewakan juga sih, padahal kan sebelumnya dia udah janji nih apapun yang terjadi ya udah ngomong aja gitu langsung sama Mirsa, jangan ditahan-tahan, jangan dinanti-nanti gitu. Jadinya kan sekarang Mirsanya juga kesel gitu sama Reza yang pada akhirnya itu ya membuat mereka jadi berpikir lagi nih apa yang akan mereka lakukan setelah ini untuk bisa menjalani pernikahan mereka tanpa ada gangguan dari orang lain yang memang sudah sangat amat terlihat sekali nih si Karina ingin menghancurkan rumah tangganya Reza dan Mirsa. Kemudian si Ranti juga seperti itu. Kemudian Sarahnya juga bermasalah dengan Pak Pramana. Jadinya kan bingung ya guys ya. Dan ya sekarang kalau menurut Mimin, Reza dan Mirsa ini harus mengantisipasi pernikahan mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara Reza dan Mirsa ini harus melakukan pernikahan dengan cara private. Gak apa-apa lah, gak harus hadir nih si Sarahnya. Yang penting Pak Pramana, Bu Desi, Mpok Siti, Reza dan Mirsa dengan 2 saksi lainnya itu harus hadir dulu. Agar apa? Agar nanti pernikahan Reza dan Mirsa akan berjalan dengan baik, dengan khidmat, dengan lancar. Yang penting sah. Gak usah dulu deh mikirin nanti honeymoon kemana, malam pertama gimana. Yang penting mereka sah dulu secara agama dan hukum. Mereka sudah sah menjadi suami istri. Nah baru deh nanti Reza dan Mirsa pelan-pelan menyelesaikan permasalahan mereka dengan Pak Pramana, Sarah dengan Pak Pramana, kemudian mengurus urusannya si Karina juga. Kemudian nanti Pak Pramana juga akan kembali menikah dengan Ibu Desi karena mereka kan memang sebenarnya saling mencintai. Kemudian nanti gimana caranya Pak Pramana juga jujur kepada Mirsa kalau sekarang Radit membawa kabur Akira. Kemudian di sisi lain nanti Mirsa akan menyelesaikan permasalahan Radit dengan Karina juga karena Mirsa tahu kalau Radit ini sebenarnya mencintai Karina, begitupun dengan sebaliknya. Dan jadi ya Karinanya juga berpikiran positif juga gitu sama Mirsa karena selama ini dia berpikir kalau Mirsa
gara-gara Mirsa hidupnya jadi hancur, padahal kan sebenarnya bukan gara-gara dia. Nah, Mimin juga berharap kalau Karina ini bakalan tahu gitu, yang sebenarnya menghancurkan dia itu bukanlah Mirsa tapi Pak Pramana, karena di masa lalu Pak Pramana melakukan kesalahan yang fatal kepada Sarah. Sebenarnya Pak Pramana ini hanya dengan meminta maaf, merendahkan diri dia di hadapannya Sarah dan Reza, kemudian meminta maaf secara tulus, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ini karena dia tetap arogan, tetap menaikkan dagunya gitu ya di hadapannya Sarah. Ya gimana Sarah nggak emosi, gimana Sarah nggak semakin ingin menghancurkan Karina. Apalagi nanti ketika Sarah tahu kalau Mirsa juga anaknya Pak Pramana. Nah, takutnya nanti Sarah bakalan marah-marah lagi sama si Mirsa, bakalan berusaha juga untuk menghancurkan Mirsa dan memisahkan Mirsa dari Reza. Jadi kan gak lucu ya guys ya. Nah, makanya Pak Pramana, ayolah Ibu Desi juga tolonglah untuk membuat Pak Pramana ini agak sedikit tenang gitu. Jujurlah kepada diri dia sendiri kalau dia itu nggak boleh melakukan kejahatan terus-terusan kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain tuh jadi tersakiti. Dan kesalahan-kesalahan di masa lalu itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya mungkin kalau sekarang kesalahan terhadap Mirsa dan Bu Desi sudah dia pertanggungjawabkan. Tapi kan jangan lupa dia pernah bersalah kepada Karina, pernah bersalah kepada Radit, pernah bersalah juga kepada Sarah dan Reza di masa lalu. Jadi harus cepet-cepetan beres nih. Duh, udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.